Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadil Maulana Syahril dari Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang salah satu materi matematika yang dekat banget nih dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu aritmetika sosial. Dengan materi harga jual, harga beli, untung, rugi, persentase untung, persentase rugi, dan diskon. Materi ini sangat berguna dalam kehidupan kita, apalagi saat jualan, belanja, atau menghitung diskon saat ada promo-promo besar. Nah, setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Yang kedua, dapat menghitung persentase untung dan persentase rugi. Yang ketiga, dapat menghitung diskon dan harga setelah diskon. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, biar lebih paham dan relate nih dengan kehidupan kita, yuk kita simak cerita berikut ini. Ini adalah Rina, siswa kelas 8 yang senang membuat kue bersama ibunya. Hari itu, mereka membuat 20 kotak kue bolu kukus untuk dijual. Biaya bahan dan kemasan untuk satu kotak kue adalah Rp8.000. Rina bertanya. Bu, dijual berapa ya per kotaknya? Ibunya menjawab. Coba jual 10.000 per kotak biar kita dapat untung. Dari sini, Rina mulai belajar menghitung untung dari hasil jualan. Teman Rina datang dan ingin membeli 5 kotak kue. Tapi dia bertanya. Kalau beli 5 bisa diskon nggak? Rina menjawab. Bisa kok, aku kasih diskon 10% ya. Dari situ, Rina mulai mencatat semua transaksi dan mulai menghitung berapa untung total, berapa diskon, dan apakah Rina masih untung ya. Wah, ternyata seru juga ya belajar aritmetika sosial dari jualan kue. Nah, cerita Rina ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan perhitungan seperti ini. Saat kita belanja di toko, membeli jajanan di kantin, menghitung harga setelah diskon, atau bahkan saat kita menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, kita sebenarnya sedang menerapkan konsep dari aritmetika sosial. Nah, sekarang kita lihat apa sih pengertian dari harga beli dan harga jual itu. Nah, intinya untuk harga beli itu adalah harga yang dikeluarkan ketika kita ingin mendapatkan, membuat, atau membeli suatu barang. Sedangkan harga jual itu adalah harga yang kita tetapkan saat menjual barang atau harga yang dibebankan kepada pembeli untuk mendapatkan suatu barang yang kita jual. Nah, sekarang kita lihat contoh dari cerita yang telah kita tonton tadi. Nah, di sana disebutkan bahwasanya Rina membantu ibunya membuat 20 kotak kue bolu untuk dijual. Nah, untuk membuat satu kotak kue bolu itu diperlukan bahan seperti tepung, gula, telur, dan juga kemasan. Yang mana biaya bahan dan kemasan untuk satu kotak kue bolu itu adalah Rp8.000. Nah, biaya Rp8.000 inilah yang disebut dengan harga beli. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya harga beli itu adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli barang, membuat barang, atau mendapatkan barang. Nah, dalam cerita ini, harga beli berarti biaya yang dikeluarkan Rina untuk membuat setiap kotak kue bolu. Nah, setelah kue bolu itu siap, Rina menjualnya kepada teman-temannya dengan harga Rp10.000. Nah, harga Rp10.000 inilah yang disebut dengan harga jual. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa harga jual itu adalah harga yang kita tetapkan saat kita menjual barang kepada orang lain. Jadi, untuk satu kotak kue bolu, harga belinya adalah Rp8.000 yang dikeluarkan Rina untuk membeli biaya bahan dan kemasan,
Kemudian harga jualnya adalah Rp10.000, yaitu harga yang ditetapkan oleh Rina saat menjual kuenya kepada temannya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang harga beli dan harga jual. Nah, sekarang kita mau bahas tentang untung dan rugi. Kita mulai dari pengertian untung dan rugi dulu ya. Untung itu merupakan kondisi di mana harga jual lebih besar dibandingkan dengan harga beli. Sedangkan rugi merupakan kondisi di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga beli. Nah, jika kita lihat dari contoh cerita tadi, karena tadi Rina menjual bolu seharga Rp10.000 per kotak, sedangkan biaya membuatnya hanya Rp8.000 per kotak, maka selisihnya adalah Rp2.000 per kotak. Nah, inilah yang disebut dengan untung, karena harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya, yaitu harga jualnya adalah Rp10.000, sedangkan harga belinya cuma Rp8.000. Berarti untuk 20 kotak, Rina akan mendapatkan total untungnya adalah Rp40.000. Tapi coba kita bayangkan kalau Rina menjualnya seharga Rp7.000 per kotak. Nah, harga jual ini lebih kecil daripada harga belinya. Selisihnya adalah Rp1.000 per kotak. Tapi kali ini selisih itu adalah kerugian. Berarti untuk 20 kotak kue, berarti Rina akan rugi sebesar Rp20.000. Jadi, ketika harga jual itu lebih besar daripada harga beli, berarti kita akan mendapatkan, ya benar sekali, kita akan mendapatkan untung. Nah, tapi kalau harga jual lebih kecil daripada harga beli, berarti kita akan mendapatkan kerugian. Nah, dari cerita tadi kita akan mendapatkan suatu rumus untuk mencari untung dan rugi. Nah, untuk mencari untung, rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Sedangkan rugi, rumusnya adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, sekarang kita lihat untuk persentase untung dan persentase rugi. Nah, persentase ini menunjukkan seberapa besar untung atau rugi dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan. Nah, untuk persentase untung adalah perbandingan antara besar untung dengan harga beli lalu dikalikan dengan 100%. Sedangkan persentase rugi adalah perbandingan antara besar rugi dengan harga beli lalu dikalikan dengan 100%. Berarti kita mengetahui untuk rumus persentase untung adalah untung dibagi dengan harga beli, kemudian dikali dengan 100%. Sedangkan rumus untuk mencari persentase rugi adalah rugi dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Jika kita lihat dari contoh cerita tadi, yang pertama kita lihat ketika Rina mendapatkan untung. Kita mengetahui bahwasanya harga beli per kotaknya adalah Rp8.000. Sedangkan harga jual per kotaknya adalah Rp10.000. Berarti untung per kotaknya adalah Rp10.000 dikurang dengan Rp8.000 itu adalah Rp2.000. Berarti untuk mencari persentase untung sesuai dengan rumus tadi yaitu untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Berarti 2.000 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 100% adalah 25%. Jadi, Rina mendapatkan untung sebesar 25% dari harga belinya. Nah, yang kedua, kita lihat saat Rina mendapatkan rugi. Kita mengetahui bahwasanya harga beli per kotaknya adalah Rp8.000, sedangkan harga jual per kotaknya adalah Rp7.000. Berarti rugi per kotaknya adalah Rp8.000 dikurang Rp7.000 adalah Rp1.000. Berarti untuk mencari persentase rugi sesuai dengan rumus tadi yaitu rugi dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Berarti 1.000 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 100% akan sama dengan 12,5%. Jadi, Rina akan mendapatkan rugi sebesar 12,5% dari harga belinya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi diskon. Nah, diskon itu sendiri merupakan potongan harga yang diberikan dari harga jual yang mana biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, rumus untuk menghitung potongan harga itu adalah persentase diskon dikalikan dengan harga jual. Sedangkan rumus untuk menentukan harga setelah diskon adalah harga jual dikurangi dengan potongan harga. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan contoh cerita tadi. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya harga jual per kotak bolu itu adalah Rp10.000.
Nah, Rina akan memberikan diskon sebesar 10% kepada salah satu temannya. Berarti, untuk mencari potongan harga atau diskon berdasarkan rumus tadi yaitu persentase diskon dikalikan dengan harga jual. Berarti, 10% dikalikan dengan 10.000, maka akan didapatkan Rp1.000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa sih harga setelah diskon. Nah, berdasarkan rumus tadi, untuk menentukan harga setelah diskon adalah harga jual dikurangi dengan potongan harga. Berarti, 10.000 dikurang dengan 1.000 sama dengan Rp9.000. Lalu apa sih hubungannya dengan untung dan rugi? Nah, kita telah mengetahui bahwasanya harga beli per kotak adalah Rp8.000. Nah, sedangkan harga jual setelah diskonnya adalah Rp9.000. Berarti di sini harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Maka di sini Rina akan mendapatkan, ya benar sekali, Rina akan mendapatkan untung. Jadi besar untungnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti 9.000 dikurang dengan 8.000 akan sama dengan Rp1.000. Berarti di sini Rina akan mendapatkan untung sebesar Rp1.000. Kemudian untuk mencari persentase untungnya berdasarkan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, berarti untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Berarti 1.000 dibagi dengan 8.000 dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan 12,5%. Nah, meskipun ada diskon, Rina akan tetap mendapatkan keuntungan sebesar 12,5%, namun lebih kecil dibandingkan jika menjual tanpa adanya diskon. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal berikut. Nah, soal pertama, Rina menjual satu kotak kue seharga Rp10.000 dengan modalnya adalah Rp8.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen keuntungan Rina? Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwasanya harga jualnya di sini adalah Rp10.000 dan modalnya atau harga belinya itu adalah Rp8.000. Nah, karena yang ditanya di sini adalah persentase keuntungan, jadi berdasarkan rumus persentase keuntungan tadi yaitu untung per harga beli dikali dengan 100%, berarti di sini kita harus mencari terlebih dahulu yaitu untungnya. Nah, untuk mencari untung berarti harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, harga jualnya adalah 10.000 dikurang dengan harga belinya yaitu 8.000, berarti 10.000 dikurang dengan 8.000 adalah Rp2.000. Berarti di sini untungnya adalah Rp2.000. Nah, untuk mencari persentase untungnya yaitu untung per harga beli kali dengan 100%, berarti 2.000 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 100%, maka akan didapatkan 25%. Nah, berarti persentase keuntungan dari Rina adalah 25%. Bima membeli sepatu bola dengan harga Rp200.000. Kemudian ia ingin menjual kembali sepatu bola tersebut kepada teman sekelasnya dengan harga Rp150.000. Nah, pertanyaannya, apakah Bima mengalami kerugian? Jika iya, berapakah kerugian yang dialami Bima? Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal kita mengetahui harga jualnya adalah Rp150.000. Kemudian harga belinya itu adalah Rp200.000. Nah, jadi apabila harga jualnya itu lebih kecil dari harga belinya, maka jatuhnya Bima mengalami kerugian. Nah, sehingga untuk menghitung besar kerugiannya Bima, kita bisa menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual. Berarti harga belinya adalah Rp200.000 dikurang harga jualnya adalah Rp150.000. Berarti 200.000 dikurang dengan 150.000 maka didapatkan 50.000. Nah, ini artinya kerugian yang dialami Bima yaitu sebesar Rp50.000. Nah, soal berikutnya. Risma membeli tas seharga Rp500.000. Nah, beberapa bulan kemudian karena butuh uang, Risma menjual tasnya dengan harga Rp400.000. Nah, apakah Risma mengalami keuntungan atau kerugian dalam penjualan tas tersebut? Hitunglah persentase untung atau ruginya. Nah, pertama-tama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soalnya. Kita mengetahui dari soal bahwasanya harga beli tas Risma adalah Rp500.000 dan harga jual tasnya adalah Rp400.000. Nah, karena harga jualnya itu lebih kecil dari harga belinya, maka di sini Risma mengalami kerugian.
Nah, untuk menentukan rugi, kita bisa menggunakan rumus harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, harga belinya adalah Rp500.000 dan harga jualnya adalah Rp400.000. Maka Rp500.000 dikurang dengan Rp400.000 adalah Rp100.000. Berarti Risma mengalami kerugian sebesar Rp100.000. Kemudian untuk menentukan persen rugi, kita menggunakan rumus rugi per harga beli dikali dengan 100%. Berarti ruginya adalah Rp100.000 dibagi dengan harga belinya adalah Rp500.000 dikali dengan 100%. Berarti didapatkan 20%. Maka persentase kerugian Risma adalah 20%. Nah, dari materi hari ini, kita telah mempelajari bahwa harga beli dan harga jual penting untuk menghitung untung atau rugi. Untung dan rugi bisa dihitung dalam bentuk persen. Diskon membuat kita tahu harga potongan dan harga akhir. Dan semua ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika kamu suka jualan. Terima kasih ya sudah belajar bersama saya hari ini. Semoga video pembelajaran ini bisa membuat kamu lebih paham tentang aritmatika sosial dan bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Saya Fadil Maulana Syahril, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.